Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak-Bapak dosen. Oh, nanti ada Pak Dendi, Pak Eko Siswanto, serta teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Project Web ya. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini, sedikit saya tampilkan ya di sini. Oh ya, maaf, ini untuk Zoom-nya saya share sekalian ya, biar tidak lupa ya. Saya share screen ya. Sudah terlihat ya. Nah, untuk materi perkuliahan kita kali ini yaitu tentang eksplorasi dan rencana pengembangan source code POS CI3. Di idenya nanti kita akan mengeksplorasi ya sebuah source code ya dengan menggunakan kode igniter 3. Kemudian setelah kita eksplorasi bagaimana sistem point of sales atau titik penjualan, bagaimana cara kerjanya ya. Kemudian nanti akan kita kembangkan dengan sejumlah fasilitas ya yang kita perlukan sesuai dengan analisis logis dan analisis empiris ya. Jadi nanti sebenarnya teman-teman bisa berkontribusi dalam ikut mengembangkan sekaligus memberikan ide apa sih yang dibutuhkan dalam sebuah fasilitas sistem informasi point of sales atau titik penjualan. Teman-teman yang mungkin belum familiar dengan istilah titik penjualan ya, itu maksudnya yang mirip dengan aplikasi kasir. Nah, namun demikian dalam berbagai studi kasus aplikasi kasir itu memerlukan fasilitas atau fitur-fitur yang berbeda-beda setiap kasusnya. Kalau kita misalnya melihat ya layanan kasir di retail mungkin yang paling populer ya di market ataupun nanti swalayan ya dan lain sebagainya, mungkin polanya sama ya, yaitu nanti orang akan itu ya memilih barang belanjaannya, kemudian nanti didata, kemudian dilakukan pembayaran. Nah, namun nanti kalau di layanan yang berbeda seperti di restoran ya, kemudian atau nanti di kafe atau nanti di rumah sakit ataupun layanan-layanan lainnya yang membutuhkan fasilitas khusus untuk pembayaran, tentu itu akan secara khusus ya dan secara unik membutuhkan proses bisnis yang berbeda. Nah, maka nanti di sini ya pertama yang akan kita pelajari adalah layanan yang umum mungkin yang teman-teman sering itu ya jumpai ya. Itu layanan untuk retail dulu, yaitu point of sales yang biasanya di ya kayak warung kelontong, minimarket dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ ya dari open source yang kita eksplorasi, kita kembangkan lagi ya. Kita nanti berasumsi bahwa toko kelongtongannya akan mengalami peningkatan peningkatan dari segi variasi bisnisnya ataupun dari segi skalabilitas bisnisnya. Nanti mungkin multi cabang ya, atau nanti mungkin disertai dengan layanan-layanan yang terintegrasi dengan layanan misalnya layanan ya semacam kalau di Indonesia itu kan sekarang populer semacam angkringan, kemudian atau semacam kafe ya. Oke, mungkin pengantarnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ya kita bersama-sama kita eksplorasi ya sebuah open source ya point of sales ya, kemudian nanti kita kembangkan. Ini di awal kita eksplorasi dulu ya. Open source-nya ya, teman-teman nanti sebenarnya langsung bisa googling ya, cari di sana ya dengan kata kunci ya, seperti yang tampil pada folder ini ya, kemudian nanti cari aja di bagian belakangnya itu nanti diberikan kata GitHub sehingga nanti teman-teman bisa download dari sumber di GitHub ya. Dan itu ini gratis ya, tapi tetap ada lisensinya, lisensi gratis ya. Nah, selanjutnya setelah di-download ya, kemudian ya teman-teman akan memperoleh file berekstensi zip seperti ini ya. Setelah memperoleh ekstensi zip seperti ini ya, kemudian silahkan diekstrak ya. Ini sudah saya ekstrak ya. Tidak saya demonstrasikan lagi untuk ekstrak ya, biar tidak memakan waktu. Nah, setelah diekstrak nanti akan menghasilkan sebuah source code kurang lebih seperti ini ya. Ciri khas dari code igniter 3 strukturnya nanti kurang lebih seperti ini. Dan ini vendor itu nanti ini merupakan library-library yang diinstal menggunakan Composer ya. Teman, saya harap setelah memasuki project web ini ya untuk penggunaan Composer sudah familiar ya. Nah, dari source code ini kemudian ya kita masukkan ke directory web kita ya. Oke, ini saya cut saja ya. Yang nanti menggunakan server web lainnya seperti SAM dan lain sebagainya boleh ya. Tapi saran saya menggunakan server yang PHP-nya versi 72. Karena untuk code igniter 3 itu relevannya menggunakan
72 pengalaman saya. Kalau saya paksa menggunakan PHP versi 8, ada beberapa fasilitas yang sudah tidak bisa jalan ya. Ini PHP-nya versi 72 ya. Kemudian saya klik start seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke folder root ya. Ini folder directory awal ya, atau folder kalau di SAM itu di folder htdocs ya. Nah, di sini karena proyek saya banyak, saya manajemen, saya letakkan di folder demo karena ini nanti akan saya demonstrasikan dan saya tunjukkan ke teman-teman sekalian bagaimana cara mengeksplorasinya. Jadi nanti dengan ini sekaligus saya akan menunjukkan ke teman-teman sekalian ya bahwa berbagai resource atau sumber daya di internet itu bisa kita eksplorasi, bisa kita manfaatkan baik untuk nanti penelitian ilmiah kita, teman-teman yang nanti mau mengerjakan skripsi ya, ataupun nanti dalam dunia kerja ya. Jadi nanti kita manfaatkan source code yang open source ini ya sebagai template awal sehingga nanti kita dalam pengembangannya diharapkan lebih praktis lagi. Sekaligus nanti saya tunjukkan bagaimana cara memanfaatkan AI, karena kalau AI selama ini kan masih belum bisa ya membuat aplikasi secara utuh ya dari awal hingga akhir. Nah, dan nanti kita kolaborasi, kemudian nanti kita eksplorasi dulu bagaimana cara kerjanya dari source code itu ya, kemudian kita kembangkan lagi ya sesuai dengan analisis empiris ya, sesuai dengan kasus yang ada dan analisis logis ya. Kita akan sebagai ahli, sebagai akademisi itu nanti bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan logis ya. Apa sih yang semestinya perlu dilakukan ya, atau proses bisnis apa yang misalnya ideal ya sesuai dengan ide-ide kita ya. Untuk dikembangkan ya sehingga nanti bermanfaat ke masyarakat atau ke dunia bisnis ya. Nah, ini dalam proses cut-nya tadi ada beberapa masalah. Ini biasanya masalahnya karena ini ya, name are larger than is supported by the file system. Jadi ini biasanya namanya terlalu panjang. Ini saya skip aja dulu ya. Skip ya. Kalau terlalu banyak ya ini bisa kita evaluasi. Sekaligus saya tunjukkan. Ketika nanti teman-teman mengalami problematika yang serupa, itu nanti bisa diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya. Biasanya untuk kasus-kasus di-cut atau di-copy tidak bisa seperti ini, itu kasusnya nama filenya terlalu panjang. Maka di sini saya tunjukkan, ini kita mengalami sejumlah masalah ya, kemudian nanti akan kita coba selesaikan. Nah, ini biasanya di sini ya, di aset ya, ya. Itu namanya terlalu panjang ya, terlalu panjang ya. Ini kita coba delete dulu saja ya. Kita delete ya. Delete. Kita ulang delete ya. Nah, nanti ini bisa kita gunakan cara lain delete paksa ya. Oke, sementara karena kita fokus ke pengembangan ya, ini saya ekstrak ya lagi ya di folder yang berbeda ya, biar nanti tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada. Oke, setelah saya ekstrak, kemudian berikutnya ya, nanti karena saya ekstrak di new folder ya, nanti hasilnya akan ada di sini. Nah, hasilnya sebelum kita masukkan ke root directory di server kita ya, kita tunggu dulu proses ekstraknya ya. Nanti akan kita rename dulu ya menjadi lebih pendek ya, post CI gitu aja ya, post CI. Kemudian ya karena ini dia dari source code-nya ya itu dari kita back dulu aja. Ini dari Ben Maumene ya, Ben Maumene ya namanya kita rename aja ya, kita rename, kita copy ya, ini seperti ini ya, ini maksudnya saya copy ya. Nah, setelah saya copy ya, nanti akan saya gunakan sebagai penamaan ya pada folder ini. Saya coba saya rename ya, post CI. Nah, ini saya hapus nama yang belakang sehingga tidak terlalu panjang. Setelah dari sini ya, kita coba copy lagi ya ke tempat yang root directory dari server web kita. Ya. Ini kita masukkan ke folder demo. Nah, tadi yang namanya terlalu panjang ini kita delete aja. Itu akan jadi masalah. Nah, ini delete sambil copy bisa. Kalau
spesifikasi komputer teman-teman cukup mumpuni. Nah, ini proses kopinya, kita coba tunggu apakah masih akan muncul error. Jadi kalau masih muncul error untuk kopinya, nanti kita coba selesaikan lagi problem solving. Kalau perlu, ya kalau ini kan yang saya tunjukkan adalah proses eksplorasi source code yang ada di internet. Kalau perlu nanti kita ganti source code, cari yang lainnya, yang mana yang bisa kita manfaatkan dengan mudah. Nah, ini tadi untuk masalah copy yang tidak bisa, sudah saya tunjukkan ya bagaimana cara penanganannya. Jadi belajarnya itu memang tidak ini ya, tidak formal ya, tapi menunjukkan di sini bagaimana cara menangani masalah ya, source code yang mungkin bermasalah untuk kita eksplorasi. Jadi saya tunjukkan bagaimana cara menangani masalahnya. Nah, kemudian berikutnya ya, setelah kita berhasil menangani masalah itu, selanjutnya kita masuk ke source code-nya. Ini kita sudah berhasil masuk ke sini ya. Yang pertama dilakukan ketika kita mengeksplorasi source code ya, karena ini program-program zaman sekarang kan sudah berbasis database semua. Kita masuk, kita cari dulu ya database-nya. Biasanya berekstensi SQL. Nah, ini udah kelihatan di sini ya. Kita juga ini adalah sebuah database untuk source code yang dimaksud. Dan kita buka menggunakan editor. Kali ini akan saya buka menggunakan Notepad++. Nah, setelah saya buka menggunakan Notepad++, saya Ctrl A, kemudian Ctrl C ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke editor database kita. Untuk di Laragon, editor database-nya nanti bisa klik database ini ya. Kemudian akan tampil suatu jendela seperti ini ya. Kemudian kita tinggal klik buka saja. Nanti kalau misalnya kurang tepat, nanti silakan sesuaikan saja nama pengguna dan pangkalan atau portnya. Ini zaman bahasa Indonesia mungkin agak asing buat teman-teman yang biasa menggunakan istilah bahasa Inggris ya. Untuk pengguna ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan user ya. Sementara untuk pangkalan ini biasanya port. Jadi kita klik buka. Nah, setelah kita klik buka, selanjutnya kita akan menghadapi ya sebuah tampilan database kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari tampilan database seperti ini ya, kalau tempat saya sudah banyak ya, semua demonstrasi akan saya berikan prefix demo sehingga nanti akan memudahkan saya ketika nanti mengevaluasi database apa saja yang sudah pernah saya buat. Selanjutnya di sini saya buat sebuah database baru ya, dengan cara klik bagian konektornya ini ya, bagian informasi yang menyatakan koneksi. Kemudian saya buat baru, kemudian saya klik database. Nah, database-nya ya, ini kita sesuaikan ya kira-kira yang mirip-mirip lah dengan nama yang ada di sini ya, disertai dengan demo ya. Ini kalau saya caranya dengan cara klik rename ya, kemudian saya Ctrl C ya. Kemudian dari situ kita kembali ke sini, kemudian ini kita Ctrl V di sini. Nah, agar nanti mudah diklasifikasikan database-database yang pernah kita gunakan ya, bagian depannya kita tambahkan prefix demo ya, demo kemudian underscore seperti ini. Kemudian saya klik OK ya. Nah, setelah itu ya, tadi demo ya, post code igniter band mau mini itu ya, kemudian kita seleksi, kita pilih. Sampai di sini belum ada struktur tabelnya. Nah, untuk membuat atau memasukkan struktur tabelnya ya, kita kembali ke database tadi ya, yang berekstensi SQL ini. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C lagi, karena tadi saya sudah mengcopy dari file lainnya ya. Sehingga perlu kita copy ulang. Kemudian kita kembali ke sini, pastikan sudah diseleksi database-nya. Kemudian kita masuk tab permintaan. Ya. Oh, ini sebenarnya biasanya ini diterjemahkan dari execution ya. Jadi eksekusi query. Kemudian tadi query-nya kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk query-nya ya, dia sebenarnya adalah query untuk create tabel. Tentu query di sini ya juga hasil dari ekspor dari suatu tabel yang pernah dibuat sebelumnya ya. Nah, di sini ya kalau kita lihat di sini create tabel. Kemudian nanti create tabel, termasuk nanti di sini ada insert ya. Jadi nanti diberikan data awal sehingga nanti kita ketika nanti mengeksplorasi ya akan mudah ya, karena nanti akan terlihat ya data awalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya dari sini ya, setelah kita masukkan nih database-nya belum masuk ya, belum masuk ke sistem database kita SQL-nya ini ya. Nah, untuk memasukkannya kita klik bagian ini seperti tombol apply. Kalau kita lihat ini keterangannya adalah eksekusi. Kalau ini saya kira
mudah sekali ya ditangkap maksudnya ya, walaupun ini bahasa Indonesia mirip sekali dengan bahasa Inggris. Kita klik execute seperti ini ya. Oke, nah ini prosesnya tampil di sini ya. Nah, nanti kalau ada peringatan seperti ini tidak apa-apa, tapi kalau error nanti perlu dievaluasi. Oke, setelah nanti berhasil dieksekusi ya, kita perlu memastikan struktur tabelnya sudah terbentuk ya. Nah, kalau mungkin kalau di PHP admin langsung kelihatan ya, tapi kalau di sini biasanya ada masalah dengan refresh-nya, tapi saya kira itu tidak terlalu menjadi masalah. Kita bisa coba klik bagian segarkan di sini. Kalau disegarkan masih tidak bisa ya, kita coba ke sini. Nah, kalau kita coba kecilkan, kita besarkan ya, kita expand, kemudian kita kecilkan masih belum bisa ya, kita bisa ambil langkah disconnect, kemudian connect lagi. Di sini keterangannya disconnect itu tutup koneksi ya. Koneksi ya, kemudian kita koneksikan lagi ya, kita buka seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan tampil ya. Struktur tabel yang bisa kita gunakan. Jadi untuk melihat strukturnya ya, nanti teman-teman bisa melihat di bagian tabel config ini ya, tabel config. Strukturnya nanti seperti ini, app name, app logo, dan seterusnya nanti bisa dilihat. Nah, untuk isi dari tabelnya, teman-teman nanti bisa klik di bagian data ya. Nah, ini sudah ada datanya. Kemudian customer sudah ada datanya. Config belum ada, item sudah ada datanya. Kemudian unit juga sudah ada contoh data. Nah, ya. Yang lainnya silakan coba dilihat dulu, dieksplorasi. Sebelum nanti kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini contoh-contoh datanya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian kembali ya ke programnya ya. Kemudian nanti kita buka menggunakan editor kesayangan kita. Kalau tidak menggunakan Notepad++, biasanya menggunakan Visual Studio Code ya. Kali ini saya akan menunjukkan menggunakan Visual Studio Code ya. Ini saya klik kanan, kemudian saya open with code ya. Oke, ini proses bukanya ya. Nah, setelah sampai sini ya, nanti semestinya tampilannya seperti ini. Saya klik dan save aja ya. Karena itu untuk tempat saya kebetulan langsung buka dulu. Nah, nanti semestinya tampilannya seperti ini. Ini saya besarkan semua untuk tujuan demonstrasi. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke application. Ini untuk CI3 ya. Kemudian kita masuk ke config dan kita masuk ke database. Nah, kalau kita perhatikan nanti ya di sini ya, di bagian yang menyatakan database ya. Nah, di sini ya. Nama database-nya ya di sini ya masih myPost ya. Karena tadi kita membuat database dengan nama demo post code igniter domain itu ya, maka kita perlu copy ya. Ini saya tadi sunting itu sama dengan edit ya. Kemudian saya copy ya namanya ya. Kemudian saya masukkan ke sini ya. Saya paste. Nah, hasilnya nanti namanya akan sama persis ya. Setelah ini selesai, selanjutnya ya kita masuk ke bagian routes ya. Nah, route-nya ya nanti pertama ya dia akan default control-nya adalah dashboard ini ya. Kemudian kita coba eksplorasi di bagian config ya. Nah, config-nya di base URL-nya ini nanti otomatisnya ke sini. Nah, ini sekaligus saya tunjukkan ya bagaimana cara membuat base controller otomatis di CI3. Dan ini kita gunakan itu saja ya, gunakan ChatGPT saja ya. Lihat ya. Kalau dulu saya membuat sendiri, tapi sekarang ada ChatGPT ya, udah pakai ChatGPT aja. Toh nanti kan kita lain waktu udah lupa lagi. Sekarang ingatannya aja ChatGPT kan cukup bagus ya. Nah, buatkan ya default ya controller ya CI3 otomatis ya sesuai letak direktorinya. Buatkan default controller CI3 otomatis sesuai letak direktorinya. Kita coba enter. Apa jawaban dari ChatGPT?
Nah, ini belum sesuai ya. Oke, kalau kita lihat belum sesuai ya, cek apakah segmen pertama adalah folder set ya. Nah, ini coba saya eksplorasi lagi ya. Maksudnya ya, default controller yang fleksibel ketika aplikasi ya CI3 diletakkan ke folder. Ini sebenarnya di dokumentasi C3 ada sih ya. Nah, ini ya. Ubah base URL-nya ya menjadi seperti berikut ya. Nah, kalau tidak salah seperti ini ya. Jadi sekaligus nanti ketika di posting ya ke hosting ya yang menggunakan HTTPS itu nanti aplikasi kita sudah otomatis mengikuti tanpa kita melakukan penyesuaian lagi. Oke, ini kita copy saja yang ada di sini ya, kita copy seperti ini bisa ya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, teman-teman kalau khawatir ya settingan dasarnya nanti akan hilang dan nanti kita kebetulan membutuhkan lagi, maka nanti kita jadikan komentar ini seperti ini saja ya. Setelah kita jadikan komentar seperti itu ya, selanjutnya kita paste tadi ya, yang otomatis tadi ya, yang saya maksud ya. Jadi ya, ketika kita berdiskusi dengan ChatGPT, kita juga memang harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap ChatGPT-nya, sehingga nanti apa yang kita maksud ya bisa benar-benar ditangkap oleh ChatGPT, sehingga nanti kita bisa menghasilkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya jangan lupa klik save ya. Kemudian kita kembali ke browser kita. Nah, ini kalau saya suka ngasih gini ya, jempol ke ChatGPT sekaligus membantu dia ya agar bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan preferensi kita ke depannya. Oke, selanjutnya kita kembali ya, sorry bukan kembali, kita belum buka aplikasinya. Kita berikutnya membuka aplikasinya, kita masuk ke bagian web ini ya. Oke, kita buka ke web ya, kemudian tadi karena kita bekerja di dalam folder demo, kita masuk ke folder demo ya. Setelah kita masuk ke folder demo, berikutnya kita masuk ke folder post code igniter band mau mini ya. Nah, di sini masih terlihat beberapa error ya. Di antaranya di sini ya ada sejumlah error ya. Pertama require coordinator ya, Bomene asset composer. File in stream ya, no such file or directory. Post coordinator asset. Di autoload real, composer autoload real ya. Nah, ini kita masukkan ke coordinator ya. Sorry, bukan ke ChatGPT ya. Ini masalahnya ada di mana? Jadi untuk masalah ini kayaknya juga belum familiar ini ya. Nah, ini beberapa solusi yang ditawarkan oleh ChatGPT ya. Kita minta untuk ini apa? Diminta untuk composer install ya. Kemudian berikutnya pastikan autoload tidak dipanggil dari folder aneh. Mungkin ada folder aneh. Nanti kalau memang source code ini tidak bisa kita eksplorasi ya nanti kita ini ya. Nanti kita ke itu ya. Kita ambil source code yang lainnya. Oke, tapi ini saya tunjukkan bagaimana cara kita ya menangani masalah yang muncul dalam source code yang akan kita coba eksplorasi. Oke, di sini kita mendapati sejumlah rekomendasi ya. Oke, sekaligus ini saya tunjukkan bagaimana cara memanfaatkan Composer. Karena nanti di Laragon sudah ada terminalnya, kita klik terminal di sini ya. Nah, karena kita tadi bekerja di
demo ya. Oke, kita CD ya, kemudian kita CD lagi ya, kemudian kita masuk dir ya. Nah, di sini kita tadi berada di folder demo. Kemudian kita masuk ke folder demo ya. CD demo ya. Oke, setelah kita masuk demo ya, kita coba dir lagi ya. Kemudian berikutnya di sini kita coba masuk ke postcode igniter band mau mini. Ya, ini kayaknya memang proyeknya ada beberapa penamaan file yang bermasalah ya. Oke, kita coba id ke post ya. Kemudian code igniter, kemudian band mau mini. Band mau mini ya. Nah, setelah kita masuk ke situ, ya selanjutnya sesuai dengan instruksi ChatGPT ya. Selanjutnya kita masuk komposer ya, kemudian install ya. Untuk teman-teman yang menggunakan Paragon yang komposernya bawaannya sudah ada ya. Tapi ya, kalau yang menggunakan SAM ya, bawaan komposernya belum ada, teman-teman perlu menginstal secara terpisah. Nah, ini kalau kita perhatikan ya di file vstream ya is invalid ya. Ini kayaknya kesalahan seperti ini terjadi pada sistem operasi Windows kalau saya tidak salah ingat ya. Oke, selanjutnya ya kita coba eksplorasi ya di sini ya. Di bagian ya kita lihat tadi pesan kesalahannya. Root packet folder PHP ya. Install pre-source ya, install Mickey vstream ya. Di short content uppercase karakter ya. Jadi nanti harus terdiri dari uppercase ya. Jadi kapital ya. Please Mickey vstream instead ya. Kita coba vs cari ini ya. Require dev Mickey 19 vstream ya. Is invalid ya. Kita coba eksplorasi ya. Itu biasanya kalau tidak salah itu ada di sini ya. Di komposer desain. Kita coba cari. Ini tadi kita copy ya. Vstream. Kita copy dan kita coba cari di sini. Nah, ini vstream ya. Tadi permintaannya di sini ya, minta untuk it should not contain uppercase, tidak boleh ada uppercase ya. Ini padahal yang buat itu ya komposernya sendiri ya, tapi kita disalahkan tidak boleh pakai uppercase ya, streamnya ya. Oke, kemudian kita coba ya di sini ya kita kembalikan ya, yaitu kita diminta coba install lagi komposer install. Mungkin gini, sorry, ini saya coba tidak mengikuti ChatGPT ya. Saya update dulu aja, karena sudah ada itu ya, sudah ada komposernya ya. Kita komposer update aja. Oke, setelah diupdate ya, kita coba cek ya, komposernya sekarang berisi apa. Stop, kita coba lagi, buka lagi. Komposer JSON. Ini ya, S-nya sudah tidak pakai huruf besar ya. Selanjutnya kita coba jalankan lagi apa yang terjadi di sini, masih error ya. Komposer autoload real PHP. Kita coba di sini ya. Komposer. Tadi keterangan errornya semestinya ada di sini ya. File name composer autoload real. File tersebut ada di mana ya? Kita coba cari.
pilot open require. Oke, kita coba eksplorasi yang ada di sini. Yaitu ada di vendor, composer, autoload reel ya. Kita cari, ada di vendor, kemudian composer, autoload reel. Ini ya, kita coba eksplorasi ya di baris 69. 69 kita lihat. Autoload composer require autoload. Ini kalau coba kita hilangkan dulu, kita kasih komentar seperti ini, apa yang terjadi? Di baris 69. Oke, kita ini errornya ini coba kita masukkan ke ChatGPT ya, atau ke AI yang lainnya. Kita coba selesaikan ya. Ini ada simfoninya, tapi sudah deprecated ya. Jadi memang PHP tidak bisa menemukan file function PHP yang merupakan bagian dari package Symfony deprecated contracts. Yang harusnya jika di komposer digunakan dijalankan dengan benar. Masalah utamanya, folder vendor diletakkan di assets. Komposer secara standar membuat folder vendor di root proyek, bukan di aset. Pindahkan vendor ke root proyek ya. Ini sarannya ya. Struktur yang benar ya, post committer ya, application, nah vendornya nanti semestinya ada di sini ya. Kemudian jangan simpan vendor di aset. Kita cek apakah ada vendor di aset ya. Di aset, di sini ada vendor ya. Ini ada vendor juga ya. Oke, kemudian kalau kita coba seperti ini ya, config, kemudian di auto load-nya ya. Load ya. Helper, driver, libraries, package. Nah, ini kayaknya belum ada di auto load di bagian code igniter 3. Kalau kita coba seperti ini, coba ya. Require dir vendor auto load. Atau jika file index ya, perbaiki baris require yang keliru. Oke, ini untuk saran composer install ya, tadi belum kita jalankan. Jadi kita coba jalankan dulu aja ya. Composer ya, install ya. Belum berhasil. Ini saya coba ini ya, ngatur auto load vendor di TI 3. Untuk auto load vendor CI 3, kita perlu memastikan bahwa komposer sudah menginstal dependensi dengan benar. Dan auto load ya, dari komposer panggil dengan benar di CI 3. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatur autoload di CI 3. Pastikan komposer sudah install. Kemudian ya, pertanyaan di situ ya. Kemudian selanjutnya buka file index PHP yang berada di folder root proyek ya. Kemudian tambahkan baris berikut di bagian paling atas ya. Define environment, kode line sebelum kode line ya. Require fjpath vendor autoload ya. Oke, kita coba tambahkan ya di sini ya di folder index ya. Di root directory-nya ya. Kita tambahkan ke sini ya.
sebelum yang lainnya. Sarannya seperti itu ya. Oke, kita coba cek dulu. Nah, beberapa source code memang bermasalah seperti ini ya. Tapi kita bisa coba menyelesaikan masalahnya sebelum kita eksplorasi. Jadi kita coba masukkan ke sini ya, require FCPath, kemudian vendor autoload. Apakah ini berdampak ya? Nah, di sini ya, use undefined constant FCPath ya, di indeks 2. Oke ya, kayaknya belum menyelesaikan masalah ya. Kemudian autoload package ya, apppath third party FCPath vendor some package. Nah, kalau memang tidak bisa, nanti jika belum diinstal jalankan lagi. Oke, ini perlu menginstal Symfony sih ya, di Composer JSON-nya. Symfony, SIMPHO, nah, tidak ada ya. Require salah, bukan di sini semestinya. Ada di sini. Dan di sini. Tanyakan kemarin. Oke, kemudian kita coba update ya. Composer ya. Nah, JSON-nya malah salah ini. Harus ini. Oke, kita coba update lagi. Beberapa repositori di sini memang sudah error sih ya untuk di-download lagi ya. Ya, untuk penambahan indeks ya, ini ternyata sudah tidak berdampak ya. Di autoload ya. Nah, kita coba AI lain ya, Gemini ya. Ini saran dari Gemini ya. Pastikan Composer terinstall ya dan pustaka vendor Anda sudah diunduh. Jika belum melakukan, install Composer di jalan Composer install ya. Kemudian kita diminta masuk ke vendor autoload ya. Ini akan membuat vendor autoload. Oke, kita coba masuk ya vendor autoload-nya dulu ya.
vendor ya, kemudian ya kita cari file autoload ya. Ya. Kemudian ya kalau kita perhatikan ya di sini ada autoload real ya. Get loader ya. Oke, ini memang kayaknya proyeknya agak bermasalah ya. Oke, kalau memang bermasalah, nanti saya tunjukkan demonstrasi menggunakan source code yang lainnya. Ini sekaligus catatan ya buat teman-teman sekalian, kalau memang source code-nya bermasalah ya nggak usah kita lanjutkan aja ya. Nanti kita cari source code yang mudah untuk dikembangkan. Nah, kebetulan saya memang istilahnya mengkoleksi beberapa source code yang rencananya memang akan saya jadikan sebagai template ya untuk pengembangannya. Sekaligus di YouTube saya ada beberapa pertanyaan ya, beberapa mengirimkan source code itu yang bermasalah, beberapa saya selesaikan. Nah, kalau memang ya belum bisa diselesaikan dan belum bisa dikembangkan lebih lanjut ya, nanti kita bisa memanfaatkan source code yang lainnya. Itu nanti sebenarnya itu bisa dieksplorasi lagi permasalahannya di mana. Tapi kali ini ya saya tunjukkan bagaimana kita mengeksplorasi source code point of sales yang lainnya. Yang nanti yang sederhana dulu saja. Mungkin nanti setelah itu kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada sejumlah source code. Ini semua source code ini saya dapatkan dari internet sehingga nanti teman-teman bisa mencari sendiri berdasarkan kata kunci yang mungkin meniru ya apa yang saya tampilkan di sini ya. Saya coba cari dulu yang kira-kira strukturnya simpel dan nanti mudah dipelajari. Database-nya ada ya. Kemudian berikutnya di aplikasinya, controllernya. Saya kira ini cukup mudah ya. Kita coba yang lainnya dulu. Open source, ini C4 sih ya. Dandi, yang Dandi ini mungkin ya. Untuk kafe tapi. Rezaldin. Post database, upload user vendor. Asetnya. Nah, ini asetnya tidak ada itu ya, double vendor ya. Tadi kalau yang tadi di asetnya ada double vendor sih ya. Itu kayaknya yang jadi masalah sih ya. Oke, kita coba yang ini ya. Kita coba extract here ya. Oke, sejauh ini tidak ada masalah. Kemudian saya coba cut, saya masukkan ke folder demo ya. Tadi yang ini saya kasih catatan ya, masih bermasalah ya. Bermasalah dengan vendor, bermasalah ya dengan vendor ya. Oke, selanjutnya saya cari yang lainnya. Di sini. Oke, sambil di paste ya sebenarnya ya beberapa file yang sudah masuk bisa kita sambil coba eksplorasi ya. Masih proses paste ya. Kalau yang tadi ya sejak awal copy sendiri itu sudah bermasalah. Kemungkinan memang proyeknya tidak di manajemen dengan baik. Saran saya lihat-lihat ya source code-nya yang kira-kira itu nanti di manajemen dengan baik ya, sehingga nanti kita juga akan mempermudah dalam pengembangannya.
Ini sekaligus itu ya menggunakan prinsip yang populer di Python itu ya. Jadi salah satu proyek yang baik itu adalah mudah dibaca. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini ya. Kita coba Ctrl A, Ctrl C lagi ya. Kita buat database baru ya. Demo myPost ya. Kita kasih nama seperti itu. Database baru ya. Demo ya. Kemudian myPost ya. Dan kita klik OK. Di myPost tadi ya, demo myPost ya. Kemudian kita eksekusi lagi, langkahnya sama dengan yang tadi, yang sudah ada kita hapus dulu, kita eksekusi ya. Setelah kita eksekusi ya, kemudian kita coba lihat dulu struktur datanya. Oke, kita coba refresh ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah langsung terlihat ya. Ini ada chart, sel dan lain sebagainya. Contoh datanya kalau kita lihat ya di sini. Apakah ini sama dengan yang tadi? Pastikan ya. Jadi nanti ini ada kesalahan ya. Nah, kesalahannya ya di myPost ini ya. Ctrl A, Ctrl C ya. myPost ya pastikan tabelnya benar ya. Budi, Suharno, Ana, Rizal, Yuko. Ini untuk customer ya. Jadi kita coba lihat customer ya. Budi, Suhartono, Ana, Rizal. Budi, Suhartono, Ana, Rizal. Ini kok sama dengan yang tadi ya. Nah, tapi kita coba ya, ini apakah nanti bekerja dengan baik ya. Budi, Suhartono, Ana, Rizal. Oke ya. Oke, untuk yang myPost ya, kita coba jalankan ya. Kalau nanti tidak cocok ya kita ganti lagi. Ini sekaligus kita menunjukkan bagaimana cara mengeksplorasi sebuah source code ya, atau sumber ya. Kadang itu mereka juga memiliki sumber yang sama, tapi beberapa sudah dimodifikasi dan kadang malah error. Dan itu nanti akan itu ya menyulitkan kita dalam modifikasi berikutnya. Nah, di bagian yang bisa kita manfaatkan kodenya ya tadi ini bisa kita copy ya dan nanti kita manfaatkan lagi ya. Kemudian kita masuk ke myPost tadi ya. Sini ya, yang myPost kita masuk. Kita buka menggunakan editor kita. Sebagai informasi ya di GitHub itu ya banyak juga yang dalam tanda kutip ya plagiat, itu ambil dari source code orang lain juga. Sehingga nanti ya kita ya ini ya pintar-pintar aja cari source code yang masih strukturnya bagus ya dan nanti masih bisa berjalan ya. Bukan yang sudah dibuat latihan dan nanti justru sudah menjadi error ya. Ini kalau kita lihat ya di bagian base URL-nya sudah masuk ke myPost ya. Ini kita rubah ya masuk ke sini ya. Nah setelah itu database-nya ya ini ya kita samakan aja dengan database yang sudah kita buat tadi ya. Kita masuk ke sini ya, kemudian kita sunting ya, kemudian kita copy saja ya. Selanjutnya kita masuk ke kembali ke sini. Ini nanti kalau udah sampai jam 10 kalau belum berhasil ya kita sama-sama kita eksplorasi pada pertemuan yang tadi. Oke, selanjutnya ya. Kita masuk ke database yang myPost ini ya. Aplikasi kita ada di sini ya. myPost master ya. Kemudian kita masuk ke sini. Kita paste. Nah, setelah itu kita coba jalankan ya. Di sini ya karena kita ada di folder demo ini bisa kita copy ya. Kemudian kita buka di tab yang lainnya. Kita buka yang myPost. Nah, kalau kita lihat ya ternyata ya benar ya bahwa tadi ya untuk yang demo mini itu ternyata copy dari myPost, cuma memang sudah error, sudah dimodifikasi dan terjadi error ya. Tadi kalau kita lihat ya strukturnya vendornya itu ada di aset. Karena itu ya kita kalau memang sulit untuk yang ketika source code itu sulit itu dijalankan ya, kita pindah aja ke source code yang lainnya yang kira-kira strukturnya masih bagus. Nah ini strukturnya masih bagus ya. Di sini kalau kita lihat ya application aset ya di aset. Kalau kita lihat tidak ada folder vendor. Vendor itu memang semestinya ada di sini di root directory-nya ya. Nah, kalau kita mau eksplorasi ya sebenarnya di config itu di auto load ya. Auto load ya. Di sini tuh biasanya ada load untuk ini ya,
eh, load untuk vendornya ya. Tapi di sini kayaknya memang sudah diatur ya vendornya itu di load ya melalui autoloadnya sendiri yang bawaannya vendor ya. Tapi kali ini kita tidak fokus ke situ ya vendor ini ya. Vendor ya di Composer ya di sini ya sudah ada beberapa autoload ya, autoload real ya. Jadi yang ini tadi error ya, kan tempatnya bin mau mini itu ya. Oke, kita sudah sampai ke situ ya. Kita selanjutnya kita eksplorasi dulu mengenai sistemnya ya. Di MyPOS yang mau mini tadi ya, saran saya hapus saja itu. Nanti kasih keterangan di situ error ya. Terus ya, kita fokus ke MyPOS ya. MyPOS kalau kita lihat ya untuk usernya ya, dan ini sebenarnya ada dokumentasinya ya. Yang ini MyPOS tapi result ini sebenarnya ada modifikasi juga ya. Tapi kita coba pakai. Sebenarnya yang upload pertama biasanya yang MyPOS itu. Nah, kalau kita lihat ya dokumentasinya ya di sini ada username admin ya, itu nanti passwordnya admin ya dan role-nya admin. Kemudian kasir itu kasir 1 dan nanti passwordnya 12. Oke, kita coba admin dulu dan nanti kasir 1 dengan passwordnya 12 ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Admin ya, kemudian admin. Nah, di sini ada sejumlah error ya. Error ya. Sebenarnya kalau tadi kita sudah ketahuan bahwa itu di MyPOS ya. Errornya di sini ya. Coba kita lihat yang lainnya dulu. Yang lainnya masih jalan ya. Produk, kategori ya. Unit, item, kemudian ada transaksi. Ini saya kira untuk logika bisnisnya sudah cukup lengkap ya dan cukup bagus ya. Nanti tinggal di bagian dashboardnya ini ya. Suppliers ya, message array to string conversion ya, file name ya, di dashboard line 44 ya. Dashboard line 31, line 61. Jadi kita lihat ya, kita perbaiki ya. Ini sebenarnya memang udah modifan sih kodenya ya. Dari kemungkinan ini adalah MyPOS. Ya. Nanti teman-teman bisa juga nanti eksplorasi atau mencari yang MyPOS-nya. Tapi kali ini kita perbaiki dulu ya di controller di bagian dashboard ya, yang line 31 ya. Line 31 ya. Version view dashboard line 31 di view ya. Di view ya. Kemudian dashboard ya. Line 31 ya. Line 31 ini item ya. Jadi ini semestinya diambil dari controller dashboard di situ. Ya. Dashboard yang mengirimkan item ya. Oke, item itu nanti ada di sini. Item ya, di sini kalau kita lihat ya didapatkan dari ini ya. Dari model item M ya. Item M ya, kemudian get result ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini semestinya kita buka semua. Seperti ini ya. Kalau kita perhatikan ya, item ini ya langsung dicetak ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, itu kalau result ya, itu tidak bisa langsung dicetak ya. Ini kita coba kita rubah menjadi row array. Seperti itu ya. Kemudian apakah ini akan memperbaiki, kita lihat ya. Ini kan semestinya sebuah grafik ya. View dashboard 31. View dashboard 31. Nah, atau kalau teman-teman masih bingung cara memperbaikinya, ini tidak usah dicetak dulu. Nah, hilangkan dulu. Itu informasi apa sih ya? Kita kan juga belum tahu. Jumlah item ya. Jadi ini ya semestinya ya jumlah item itu ya kalau kita telusur ya itu kan dia didapatkan dari item M. Kita coba ya di model ya, kemudian cari item M ya. M ya. Dia eksekusi apa sih ya di situ ya? Dashboard ya, kemudian get.
item M get ya. Select bintang P item stock ya, P kategori, kemudian from P item. Kemudian return query ini dari get ya, Kemudian dia ingin menampilkan di sini ya P item semua, P item stock ya, P kategori. Sementara di sini di judulnya ya, dia adalah jumlah item ya. Jumlah item ya kalau kita lihat ya di sini ya. Stock name kategori. Kita lihat di struktur tabelnya ya. P item itu isinya apa sih ya? Ini jumlah item ya. Item itu berarti yang bisa ditampilkan apa ya? Items. Oke, teman-teman kalau pengen eksplorasi ya sebenarnya bisa gini dulu ya. Ini gunakan ya print biar tahu dulu ya di variabel item itu ada data apa saja sih yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan ya untuk sebuah tampilan di grafik ya. Nah, itu caranya dengan echo ya, kemudian ya tidak koma ya. Ini kita ketikkan pre seperti ini ya. Kemudian ini kita print R ya, atau varcham sih sebenarnya bisa ya. Oke ya, kemudian kita lihat dulu datanya itu apa saja sih ya yang ada di sini ya. Lihat ya. Nah, di sini ada barcode batik price ya. Nah, di sini ada ternyata 13 ya. Ada angka 13 ya. Angka 13 itu apakah bisa kita ambil ya? Di sini berarti ini adalah indeksnya ya. Untuk mengambil indeks ya, kalau enggak ini count array PHP. Ini ya, untuk memastikan ini merupakan sebuah array atau tidak sih, itu bisa kita gunakan varcham. Oke, dari varcham nanti kita akan tahu ya ini array atau tidak. Kalau array bisa kita count ya. Ini sepertinya merupakan sebuah array. Maka kita count ya. Ini kita berikan komentar dulu ya. Kita lakukan count ya. Kemudian kita masukkan item. Itu sudah bekerja ya. Count bisa ya. Oh, tadi countnya itu belum kita cetak ya. Nah, oke, kita coba. Nah, item 12 ya. Oke, kita gunakan count saja. Untuk yang lainnya bisa kita perlakukan yang sama ya. Ini bisa kita count ya. Jadi kalau kita menggunakan tanda sama dengan, kita otomatis mencetak ya. Tapi kalau tidak menggunakan tanda tanya sama dengan ya, kita harus menggunakan echo ya. Oke, ini kita rubah seperti itu saja ya, biar menampilkan jumlah masing-masing.
Kemudian yang lainnya sama ya, kita coba ini call supplier juga sudah. Nah ini bawaannya supplier sudah menghitung sih ya. Nah ini semestinya nanti juga menghitung ya. Oke. Nah di sini sudah berhasil ya, errornya sudah tertangani. Semestinya di sini menggunakan count ya. Ini karena sudah dimodifikasi. Oke, selanjutnya ya kita pelajari mengenai proses bisnisnya dari Mapos itu seperti apa sih ya? Apakah ini secara logika itu sudah oke ya? Atau nanti kita bisa sesuaikan dengan studi kasus yang memungkinkan untuk melakukan proses POS ya atau proses point of sales ya yang berbeda. Oke, kita coba dulu ya di sini untuk customer ya. Apakah sistemnya sudah bekerja dengan baik ya? Ini misalnya kita tambahkan customer baru ya, misalnya saya kasih nama Priyadi ya, dan gendernya laki-laki, formnya ini sembarang ya, kemudian addressnya saya isi sembarang juga, kemudian saya klik save. Setelah saya save, apakah Priyadi bertambah? Bertambah. Kemudian coba saya edit ya. Setelah saya edit, ini misalnya 000 ya, save ya. Jadi fungsi CRUD-nya sudah berjalan ya, ini untuk bagian ini ya, kemudian termasuk delete-nya ya, mungkin saya hapus ya. Oke ya. Kemudian untuk fungsi produk ya, jadi produk itu nanti kita bisa mengatur kategori produk ya, misalnya ada makanan, minuman, ATK, pakaian, jajanan ya, atau nanti misalnya kita bisa menambahkan produk lainnya. Ini untuk kasus point of sales ya, biasanya kan dikategorisasi ya. Nanti misalnya di sini kalau misalnya ada kategori baru ya, kategori baru misalnya baru yang belum ada di sini apa ya kira-kira? Misalnya buah. Nah, seperti itu. Misalnya sebuah layanan ya, baik itu retail ya ataupun nanti apa warung sederhana ya, bisa menambahkan ya. Selain jualan ini misalnya berkembang lagi, misalnya jualan buah itu bisa. Kemudian unitnya ya, unitnya itu kalau kita itu ya, kalau kita perhatikan di sini yang dimaksud unit itu adalah satuan dari masing-masing kategori ini ya. Jadi nanti unitnya bisa ditambahkan ya, bisa kilogram, buah, pack, lusin ya, karton ya, atau nanti bisa kita tambahkan ya, misalnya unitnya adalah satunya ikat, atau kilogram sudah ada ya, atau ons. Ya. Ons. Misalnya jualan buah dalam satuan ons. Ya. Oke, ini sudah bisa tambahkan itemnya kemudian ya. Jadi yang dimaksud ya nanti masing-masing item itu bisa bisa memiliki kategori dan unit ya. Ini ada pakaian dan lain sebagainya. Nah ini QR code-nya juga masih error. Nanti perlu kita perbaiki ya. Oke, kita coba tambahkan item dulu ya. Misalnya barcode-nya, ini semestinya kalau barcode itu ya otomatis ya, bukan dibuat manual seperti ini. Karena kalau dibuat manual, resikonya akan bisa sama dengan barcode yang lainnya. Kemudian nama produknya ya misalnya buah pisang. Ini nanti sekaligus ya pada pertemuan yang akan datang kita eksplorasi, nanti kita coba perbaiki ya. Misalnya kategori di sini adalah buah ya. Buah unitnya nanti satuannya per on misalnya ya. Kemudian harganya per satuannya itu misalnya 2.000. Kemudian foto buahnya ini bisa kita tampilkan ya dari internet ya. Buah pisang. Tampilkan dari internet ya. Kemudian nanti bisa kita simpan. Oke. Aduh, kayak nggak bisa di-download ya. Nggak bisa di-download ya. Nah, zaman sekarang sudah ada AI ya. Buatkan gambar buah pisang. Buatkan gambar buah pisang kepok misalnya. Ini kalau masalah lisensi gambar ya. Oh ya sekarang nggak bisa di-download ya. Oh, saya yang error ya. Ini bisa ya. Save image as. Oke.
Ini saya simpan di download ya, buah pisang. Oke, setelah kita simpan ya, kemudian berikutnya kita kembali ke sini ya, upload ya, select file, folder, download, buah pisang, open, kita klik save ya. Sudah bertambah ya, satuannya ons ya. Nah, ini kita bermasalah di generate QR code-nya, dan kemarin kita sudah mempelajari QR code. Jadi nanti kalau di sini bermasalah, kita bisa nyontoh yang kemarin yang tentang QR code, bisa kita masukkan ke sini atau ini kita perbaiki kalau bisa. Tapi secara umum ya, fungsionalitasnya ini sudah berjalan dan fungsi logisnya di sini sudah cukup kelihatan sih ya. Ini kita rubah menjadi kilogram misalnya. Nah, kelihatan sih ya. Jadi nanti ada customer, ada produk ya, dan produk ada kategori dan unit ya. Kemudian nanti ada transaksi juga. Misalnya di sini ya, kasetnya sesuai dengan yang login tadi sebagai admin ya. Tanggalnya ini, customernya bisa umum, bisa customer yang sifatnya member ya, anak dan sebagainya, misalnya anak ya. Nah, ini barcode-nya ya, semestinya ya, itu kita bisa pilih ya sepertinya, quantity 1, ini bisa kita tambah, stok tidak mencukupi ya, stoknya kalau pisang kan belum di stok tadi ya. Kita coba yang lainnya ya, ini barcode ini semestinya di scan ya, bukan seperti ini ya. Nah, nanti kita kembangkan di yang depan yang akan datang ya, barcode-nya nanti di scan ya, kuantitinya ini bisa kita tambah. Nah, ini cara kerjanya ya, kalau sudah ada di sini nanti kita tambahkan ke sini ya, baju batiknya beli 2 itu nanti dari harga 10.000 menjadi 20.000. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depannya ya, tidak seperti ini, tidak milih seperti ini ya. Ini kita kuantitinya kemudian kita tambahkan, cara kerja bisnisnya nanti seperti itu ya. Kemudian setelah itu di sini tampil subtotalnya ya, dari jumlah harga yang ditampilkan di sini ya. Kemudian diskonnya, misalnya ada diskon 2.000 ya. Nah, nanti sebenarnya bisa kita kembangkan lagi. Ini memungkinkan untuk produk-produk yang memang sudah disetting diskon sejak awal. Nah, misalnya pembayarannya ya, dari tagihan 22.000 dibayar 30.000. Nah, dan nanti akan kembali 8.000. Catatannya tidak boleh ya dikembalikan ya. Oke, kemudian ini bisa cancel atau bisa proses, karena kita mau melihat ya seberapa bagus sistem ini akan memproses transaksi. Kita coba klik proses ya, kemudian kita klik OK ya, transaksi berhasil dilakukan ya. Nah, setelah berhasil dilakukan ya, maka ya semestinya di sini akan tampil di report ya, sales penjualan ya, tadi yang ANA ya, totalnya tugasnya Rizaldin ya, diskonnya 2.000 ya, dan transaksinya semestinya tadi adalah 22.000. Kita lihat. Nah, ini ada beberapa yang belum bekerja ya. Sales ya, stok ya. Nah, di sini belum selesai ternyata. Nanti akan kita kembangkan ya. Post ya. Kemudian laporan ya. Laporan ya. Kita coba lihat transaksi yang 1 pekan ini ya. Oke ya. Lihat ya, kita proses ya. Tampilkan aja. Nah, ini anak tadi ya. Ini total harganya 22.000 dan ini ya. Nah, nanti ini bisa kita kembangkan lagi ya. Kemudian untuk usernya nanti kita bisa menambahkan sejumlah user. Jadi di sini ya, pertama kita memahami proses bisnis yang ada ya. Yang belum ini stock in ya, stock in ya. Tadi yang pisang tadi kita coba tambahkan stok baru ya. Kita coba cari pisang. Nah, ini pisang kok belum masuk ke sini ya. Padahal kita tadi menambahkan ke sini. Nah, ini ada masalah juga di ini ya, logika dari item ini. Semestinya ketika kita masukkan item ya, itu akan bertambah di sini. Nah, tadi pisangnya uploadnya juga masih gagal ya. Nah, ini semestinya masuk ke sini buah pisang ya. Kemudian di transaksi ya,
ketika mau menambah stok ya, semestinya pisang sudah masuk ke sini ya, tapi masih belum masuk ke sini. Sehingga nanti selain mengembangkan, kita masih perlu memperbaiki. Tidak ada ya, tidak ada pisang. Kemudian stock out ya. Ini hanya ada fasilitas hapus. Nah, semestinya nanti di sini ya, lazimnya di sebuah layanan retail ya, itu ada yang namanya stock of none. Dan stock in dan stock out itu nanti didasarkan pada PO atau purchase order. Jadi semestinya dalam point of sales itu nanti ada purchase ordernya atau pemesanannya. Sehingga nanti sistem itu berjalan secara logis dan sesuai dengan studi kasus. Ini hanya reportnya seperti ini. Kita coba tadi transaksi batik ya. Batik. Nah, transaksi batik juga belum benar ini. Nanti kita coba perbaiki dulu aja. Karena 2000 tidak boleh dikembalikan. Ini untuk penjualan ya. Stok reportnya juga belum ada, nanti ke depan akan kita perbaiki ya, kemudian kita kembangkan lagi. Transaksi, stock out cuma hapus saja. Tambah stock out. Ini tanggal sekian ya, barcode-nya misalnya baju batik ya, stok awalnya 25 ya. Kemudian infonya misalnya kadaluar, misalnya rusak itu ya, ditemukan rusak. Nah, dari sebelumnya 25 ya, misalnya rusak 2. Baju batik ya ditemukan rusak 2. Apakah stok sebelumnya ya, yang sebelumnya 25 itu akan berubah menjadi 23 ya, ya. Nah, kuantitinya justru masih 15 ya. Jadi di sini ada sejumlah perhitungan yang tidak benar ya. Kalau kita lihat berarti kan ada cuma ada satu ya. Baju batik kuantitinya kok ada 3 ya. Ini agak kacau ini ya sistemnya ya. Nanti kita perbaiki. Jadi secara logika semestinya baju batik itu ya tipenya itu kan ada satu. Nama itemnya ada satu. Tapi nanti jumlah stoknya nanti ada banyak ya. Nah itu ya, barcode, kemudian nanti semestinya ada stoknya. Ini akan kita perbaiki di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Sekaligus nanti semestinya ya, sistem itu memiliki metode ini ya, metode penyimpanan ya, semacam FIFO dan lain sebagainya. Oke, saya kira seperti itu dulu untuk eksplorasi hari ini. Nanti akan kita kembangkan ke depannya lagi ya. Sehingga nanti menjadi lebih sesuai dengan studi kasus ya. Mungkin sebelumnya akan kita lakukan perbaikan dulu ya, terutama nanti di sini yang ini ya, item ya, generate barcode-nya, QR code ya, ini sebenarnya bukan barcode ya, akan kita perbaiki dulu sehingga nanti ini bisa berfungsi dengan baik. Dan kebetulan kemarin kita sudah mempelajari tentang QR code. Nanti kalau ini kita perbaiki secara mandiri tidak bisa, nanti kita contek dari yang QR code yang kemarin sudah berjalan dengan baik. Saya kira kurang lebih caranya seperti itu untuk mengerjakan proyek-proyek sistem informasi ke depannya. Baik, saya kira demikian ya untuk pembelajaran kita kali ini. Dari pembelajaran kita kali ini tadi ya, yang sudah saya sampaikan, mungkin jika ada tambahan atau koreksi dari Pak Dendi atau Pak Sumaryanto, dipersilakan. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Pak Sumaryanto. Jika memang tidak ada tambahan ataupun koreksi untuk sesi perkuliahan online-nya akan saya akhiri. Nanti teman-teman mahasiswa yang mungkin hadir secara offline dipersilakan untuk mengikuti arahan dengan dosen di masing-masing cabang. Sesi perkuliahannya sekali lagi saya akhiri. Saya ucapkan selamat siang dan sampai ketemu lagi pada perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marianto. Dan Pak Marianto.